Intens investigasi. Rumor keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven makin berembus kencang. Ya, bermula dari semakin jarangnya pasangan tersebut terlihat bersama membuat netizen pun bertanya. Ditambah lagi, baik Baim ataupun Paula sepertinya kompak menyimpan masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka yang sudah dibangun sejak 22 November 2018 lalu. Belum lama ini, Baim pun juga memberikan responnya saat disinggung terkait kabar dugaan keretakan rumah tangganya dengan Paula. Lalu, seperti apakah respon Baim saat ditemui tim intens investigasi ketika menghadiri sebuah acara? Benarkah Baim pun memilih untuk tetap bungkam? Respon Baim yang menyimpan misteri itu pun membuat banyak orang makin penasaran apa yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Baim dan Paula yang selama ini tampak harmonis itu. Dan untuk memastikannya, awak media pun terus mencari tahu dengan mendatangi kediamannya. Benarkah saat itu Baim pun malah memberikan reaksi tersenyum atas kondisi rumah tangganya dengan Paula? Apa maksud dibalik senyumannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Namun, lagi-lagi Baim memberikan reaksi yang mengundang tanda tanya saat ditanya soal rumah tangganya dengan Paula. Memang kini, Baim dan Paula hampir tidak pernah lagi kelihatan bersama. Keduanya pun disibukkan dengan acara mereka masing-masing. Bahkan saat mengajak kedua buah hati mereka, Kiano dan Kenzo, hanya salah satu dari mereka yang menemani sang anak. Entahlah apa yang terjadi pada rumah tangga mereka. Dan sudah banyak opini liar yang berkembang di masyarakat. Demi memastikannya, maka awak media pun tetap berusaha mencari tahu dengan meminta tanggapan dari artis berusia 43 tahun itu terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Paula. Dan belum lama ini, saat ditemui di sebuah acara, Baim pun memberikan reaksinya. Dan seperti biasa, Baim pun seolah mengelak. Ia pun hanya membalas pertanyaan awak media dengan tersenyum sambil sibuk menerima telepon dan akhirnya berlalu dari kejaran awak media. Mas, sendirian terus? Sendirian terus sekarang? Gimana Mas? Mas. Gimana nih Bang, Baim? Baim gimana nih? Bang, gimana nih Bang? Sendirian terus sekarang Mas? Sendirian terus Mas. Kenapa nggak masuk film ini Bang? Nonton. Mas, Bang, mau kemana nih Bang? Mas sendirian aja Mas, dengar. Iya, terus. Bentar ya. Baim, soal itu dong. Mas Baim, soal kabar itu dong gimana tuh? Soal kabar yang lagi rame. Yo, Pak. Soal rumah tangganya gimana Mas Baim? Ya. Mas gimana Mas? Sedikit aja. Sedikit aja Mas. Tapi sama Mbak. Kabar. Ya, alih-alih memberikan penjelasan terkait kabar keretakannya dengan Paula, Baim malah membuat penasaran banyak orang atas reaksi yang diberikannya.
Dan sebelumnya, awak media pun juga berusaha untuk mendapatkan konfirmasi atas isu retaknya rumah tangga Baim dengan Paula di kediaman mereka. Dan reaksi Baim pun malah tersenyum. Namun, apakah senyumannya itu menunjukkan kalau rumah tangganya dengan Paula baik-baik saja? Atau malah sebaliknya memang sedang bermasalah? Ya, saat ini memang hanya Baim dan Paula yang mengetahui kepastian akan nasib rumah tangga yang sudah mereka bina hampir 5 tahun ini. Bang Baim. Permisi. Kak Paula. Mamain. Kak Paula sedikit, Kak Paula. Sedikit. Kak Paula. Kak Paula. Kurban kemarin gimana Kak? Kak Paula sedikit, Kak Paula. Kak Paula. Kak Paula. Kurban kemarin gimana Kak? Baim. Kak Baim. Baim. Kak Baim sedikit, Kak Baim. Bang Baim. Teknik itu di ini deh buat korban doang Bang Baim. Bang Baim, sedikit Bang Baim. Halo juga. Korban dong Bang. Iya. Bang Baim sedikit Bang. Iya. Bang. Bang Baim. Bentaran aja Bang, 2 menit Bang. Baim itu kan sunnya di Taurus ya. Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, nggak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita mau dia untuk minum air aja kita paksa sulit ya. Kalau sedangkan Virgo itu kan ibarat seorang wanita yang menuang air di vas, itu demen sesuatu yang harmonis, kemudian feminin, lembut. Jadi Baim cobalah untuk lebih sabar, mau mendengarkan sisi feminin mungkin dari air ya Virgo, dan juga apa yang penting untuk Paula cobalah dikomunikasikan dan juga didengarkan oleh Baim agar terciptalah hubungan yang harmonis untuk keluarga. Paula juga harus ngerti dari sisi wanita, saya mengerti mungkin pengen sebuah rumah tangga itu harmonis, tapi paham bahwa seorang Baim itu adalah seorang kerbau yaitu Taurus. Wajahnya sih sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata bakal bisa berjuang bareng gitu. Nah, kalau kita lihat dari hidungnya juga ya ada kepo-kepohnya lah berdua, dan mereka juga detail dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang dan ke karir juga 100%. Benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detail ya, dalam arti kata mereka dua-duanya batu ya keras jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol, dalam arti kata lebih mengontrol lah dalam sisi keuangan atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Baim mungkin lebih cuek ya. Ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Karena buat Paula hal itu penting. Dan ya bukan saya bilang buat Baim nggak penting ya, tapi kalau saya lihat mungkin Baim lebih banyak bocornya. Banyak orang yang mungkin aja minta bantuan sama dia gitu, dia bisa keluarin uangnya. Walaupun bukan berarti dia boros-boros banget, tapi ya memang bisa jadi itu yang menjadi kebocoran. Dan Baim terlihat juga menyimpan perasaan nih di sini, menyimpan amarah. Pesannya ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Gonjang-ganjing kabar keretakan dalam bahtera rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven juga makin menjadi-jadi karena netizen melihat postingan Baim di sosial media yang merayakan Hari Raya Idul Adha 2024 tanpa sosok sang istri. Tampak Baim hanya terlihat menunaikan sholat Id bersama kedua buah hatinya. Demikian juga pada foto bersama hewan kurban. Lalu, foto bersama kakak dan adiknya, tidak sekelebat pun ada wajah Paula di sana.
Padahal saat momen Hari Raya Idul Adha setahun yang lalu, pada tahun 2023, Baim pun mempost foto bersama dengan Paula. Jelas memang kejanggalan yang terjadi. Namun dengan adanya kejanggalan tersebut, Baim dengan santainya mengatakan kalau rumah tangganya dengan Paula tidak memiliki masalah. Paula di rumah. Tanyain lah. Heboh, kabar keretakan rumah tangga Baim dan Paula akhirnya memancing respon bernada pilu yang diberikan oleh Ibunda Paula, yaitu Lina Verhoeven. Pesan Ibunda Paula itu pun diposting hanya sehari setelah Baim memposting foto momen perayaan Idul Adha pada tahun ini, tanpa sosok Paula di dalamnya. Dan sang bunda pun memposting kalimat menyentuh yang seolah memberikan dukungan kepada putrinya Paula. Sementara itu, Baim Wong unggah rasa kangennya pada sang ibunda Kartini Marta Atmaja yang sudah meninggal dunia pada 6 Maret 2020 lalu. Kalau cerita tuh Baim baik, bisa bimbing dia kayak gitu Mas. Orangnya sopan kayak gitu. Ibu sama bapaknya yakin kalau Baim itu bisa bimbing Paula kayak gitu dengan baik. Baim memang dari dulu saya doakan ya. Jadi anak yang soleh, jadi imam yang soleh, dapat membawa keluarga ya yang baik gitu. Dan dia juga harus menjaga buat dirinya baik-baik karena emang boleh dikatakan lah kalau godaan tuh banyak gitu ya gitu. Buat baiknya sendiri ya, kalau saya sih mendoakannya semuanya juga pasti yang baik. Ada banyak alasannya kenapa seseorang lalu tiba-tiba mempost quotes yang bermakna tersirat gitu ya, entah tentang keluarganya, tentang hubungan, tentang pernikahan dan lain-lain gitu, atau mungkin mempost tentang sosok ibundanya gitu ya, apalagi mungkin saat itu didukung oleh hubungan dengan sang istri yang mungkin terlihat seperti tidak saling mendekat gitu ya. Ya bisa jadi diartikan bahwa entah mungkin rindu sosok ibunya gitu ya, karakter-karakter yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh ibunya ini mungkin membuat dia terkenang, entah mungkin dengan kebaikan, kesabarannya gitu ya, atau mungkin cara-cara bagaimana mentreatment dirinya selama ini gitu. Hal-hal tersebut yang bisa jadi dirindukan sebagai seorang anak, atau mungkin dia mencari sosok tersebut di diri pasangannya. Bandingkan istrinya atau pasangannya dengan sosok wanita lain, entah itu dengan ibunya, entah itu dengan teman wanitanya yang lain gitu ya, atau entah dengan siapapun lah, tetangganya dan lain-lain gitu. Karena pada dasarnya kan itu tidak menyenangkan ya, menyinggung. Pasti wanitanya merasa, kok aku gak dihargain, kok aku tidak bisa diterima apa adanya. Lambat laun ini kan pasti akan mengikis rasa aman, rasa percaya diri si wanita tersebut. Yang pada akhirnya juga lambat laun pasti mengikis rasa sayangnya karena merusak relasi di antara mereka berdua. Masing-masing mau terbuka, mengkomunikasikan perasaannya dengan persuasif dan asertif gitu ya. Jelas, aduh maaf nih aku kok tersinggung ya dengan kata-kata kamu tadi gitu. Aduh boleh gak sih kamu tidak mengungkapkan atau ngebandingin aku depan teman-teman, aku gak nyaman loh gitu ya. Ungkapkan secara jelas, lalu minta apa yang kita harapkan. Atau mungkin bisa menggali ke pasangan, apa sih sebetulnya yang ia inginkan dari perilaku kita, didiskusikan supaya masing-masing bisa menemukan kesepakatan ataupun harapan-harapan yang lebih realistis. Di tengah kabar kisah rumah tangganya dengan Paula Verhoeven, Baim Wong yang berulang tahun ke-44 tahun belum lama ini ungkap harapannya. Lalu apa harapan Baim Wong? Termasuk harapannya akan rumah tangganya bersama sang istri Paula Verhoeven. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Tidak dipungkiri bagi pasangan yang sudah menikah pastinya menginginkan pernikahan sekali seumur hidup. Karena pada dasarnya tidak ada pasangan yang menginginkan perpisahan. Tapi jika memang sudah tidak memungkinkan untuk bersatu lagi, maka mau tidak mau keputusan untuk bercerai yang dipilih dengan alasan untuk kebaikan bersama. Itulah yang sepertinya sedang mendera Baim Wong. Mungkin memang benar jika saat ini rumah tangganya dengan Paula tidak seharmonis dulu. Meski begitu, Baim pun masih menyimpan keinginan agar rumah tangganya tetap utuh dengan memilih tidak banyak memberikan komentar terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Paula. Yang jelas, saat berulang tahun ke-44 tahun, beberapa waktu lalu, Baim pun mengutarakan harapannya. Lalu apa harapannya? Dan selain ungkapan harapannya, Baim pun juga berharap kepada Paula yang sudah merubah penampilannya dengan berhijab agar menjadi lebih baik, dewasa, dan tambah mengerti hidup. Sebenarnya rasa sih ya sama dia tuh karena kita juga terus tiap hari kerja. Udah sekarang juga maknanya sehat. Mudah-mudahan yang penting sehat. Ya share-nya banyak sih. Kita masih terlalu banyak semangat tapi ya kita lakuin aja. Kalau dari Paula? Iya ada bunga, ada juga masih selamat, bunganya juga ada. Belum adanya klarifikasi dari Baim dan Paula akan kondisi rumah tangganya, maka untuk mencari informasi lebih dalam, tim Intens Investigasi pun menghubungi Roy Kiyoshi, seorang anak indigo, untuk menerawang lewat mata batinnya. Seperti apa kondisi rumah tangga Baim dan Paula pada saat ini? Benarkah memang ada masalah dalam rumah tangga mereka? Dan apakah dengan masalah yang ada, rumah tangga mereka pun masih bisa diselamatkan? Jadi mereka sebenarnya kalau aku bilang rumah tangganya walaupun gak ada masalah apapun tetap harus dijaga dengan baik. Aku merasa hubungan mereka akan berjalan dengan baik sih menurut penerawanganku, walaupun ada kecil-kecilan yang permasalahan, tapi menurut aku ini masih bisa diselamatkan. Jadi mereka ini harus saling menjaga cintanya satu sama lain, sebenarnya itu sih. Jadi menurut saya sebenarnya saya masih belum ngelihat dalam penerawangan bagian saya mereka akan bercerai apa enggak. Tapi menurut saya hubungan mereka sebenarnya bisa baik-baik aja. Hubungan mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Baim Wong pun memiliki cara khusus untuk menghadapi ujian dalam hidupnya. Lalu, seperti apakah kiat khusus Baim agar bisa kuat menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi kepadanya? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Satu persatu ujian dan cobaan Baim Wong rasakan dalam hidupnya. Sebelumnya, di sepanjang tahun 2023, banyak ujian yang mendera Baim. Dari dituduh melakukan penipuan berkedok giveaway, batal berangkat haji, kasus pencurian yang merusak mobilnya. Kiano mengalami cedera karena tersayat pisau chopper. Mobil menabrak tembok, hingga kantor barunya ambruk. Dan di tahun 2024 ini, muncul kabar keretakan rumah tangga. Ia mengalami pasang surut kehidupan di sepanjang tahun 2023 dan ada lagi di tahun 2024, membuat Baim pun berusaha ikhlas menghadapinya. Dan ia pun punya kiat khusus, yaitu percaya Tuhan baik. Jadi apapun musibahnya, maka itulah yang terbaik dan harus dijalaninya. Lantas, seperti apakah resolusi dan juga harapan Baim Wong untuk tahun 2024 mendatang? Dan apa kata pakar SEO terkait Baim yang terus mengalami ujian di tahun 2023? Lalu benarkah 2024 juga akan makin banyak ujian? Kita udah
ngalamin semuanya sih, yang ngalamin semuanya itu bukan semuanya, tapi nggak ada gunanya juga ketika kita ada masalah, tapi kitanya malah apalagi goyah di depan orang-orang yang percaya sama kita ya. Pasti semua itu maha baik kok. Semua orang juga pasti kan ada cobaannya, cuman kalau kita kan ke-expose aja semuanya kan pasti ada sih. Cuman gimana cara nanggapinnya, semuanya positif kok. Saya belum ada rencana apa-apa. Baim Wong itu lahirnya 27 April 1981. Ini ya, 27 April 1981. Kemudian saya convert dengan kondisi posisi planet-planet. Cuma sayang jamnya nggak tahu. Cuman nggak apa-apa, dengan tanggal lahir itu kita coba baca. Apa yang terjadi dengan Baim Wong di tahun 2023 ini? Setuju nggak? Nah, jadi secara sio, apalagi kita ngomong astrologi Cina, kita langsung ngomong, tahun ini Baim Wong itu ciong. Karena tahun ini lagi tahun kelinci, Baim Wong ini sio ayam. Ya kan? Nih, sio ayam dengan ciong. Gitu loh. Udah ngomong ciong kan, wah. Terus lebih dalam lagi, di sini karena kita ngomong bullying formation. Jadi sepanjang tahun Baim Wong tahun 2023 ini akan banyak masalah. Tapi ngomong, kok di awal-awal nggak ada masalah? It's okay, karena masalah ini akan muncul dari bulan 9, 10, September, Oktober, November, Desember, sampai Januari. Januari, Februari tahun depan masuk tahun macan. Tahun macan juga buat Baim Wong juga bukan tahun yang bagus. Harus kerja keras. Kalau enggak, pressure-nya begitu luar biasa. Kenapa? Baim Wong mengalami banyak masalah karena pergerakan energi-energi di langit. Masalahnya apa? Macam-macam. Kalau di sini kita ngomong, masalah yang terjadi adalah gitu loh, terhadap networking, terhadap pekerjaan. Ini adalah pilar tahun networkingnya Baim Wong. Karena ini masalah networking akan menjadi masalah. Bisa ditipu, bisa tidak dipercayain, ngomong mau benar pun bisa bermaksud salah. Bulan Oktober ini dia mulai terjadi karena ini adalah sio naga. Bulan Oktober itu adalah sio anjing. Itu terjadi ciong. Di mana? Di pilar bisnisnya Baim Wong. Jadi mulai bulan September, Oktober gejolak datang. Terus habis Oktober, November. November itu adalah bulan babi. Ini babinya Baim Wong kena nih. Babinya Baim Wong nih kena. Ini bisa kena Baim Wongnya sakit, atau istrinya sakit, atau siapanya orang penting nih sakit. Secara tahun Baim Wong adalah sio ayam. Secara bulan Baim Wong adalah sio naga. Secara hari kelahiran Baim Wong sio babi. Baim Wong mulai tahun 2018 sampai 2028. 10 tahun, 2018, ini kan tahun 2023. Sampai 2028, jalan tidak terlalu mulus buat kamu. Macem-macem yang terjadi. Jadi kita bisa lihat dirinya masalah, karirnya masalah, networkingnya masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.